Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamruddin Fata dengan NIM J1B081109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang fungsi etika, unsur-unsur pokok etika, dan kesusilaan. Pembahasan yang pertama adalah apa itu etika, apa itu profesi, dan apa itu etika. Apa itu etika profesi? Yang pertama adalah etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kemudian, profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Namun, tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena hal yang dikerjakan yang digolongkan sebagai profesi memiliki kekhususan antara lain. Yang pertama adalah pekerjaan sebagai profesi, kemudian profesi umum dan profesi khusus. Pekerjaan sebagai profesi ini meliputi bidang yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi. Hanya pekerjaan tertentu yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang dapat disebut sebagai profesi. Profesi umum dan profesi khusus. Hal utama yang membedakan suatu profesi khusus dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luhur atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut. Akan tetapi, sasaran utamanya adalah untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Pelayanan dan pengabdian itu diberikan bahkan dijalani sebagai suatu panggilan dari yang memanggil dan menugaskan mereka untuk menyampaikan kasih kepada yang membutuhkan. Kemudian, etika profesi adalah suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas, tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu dasar pekerjaan. Kemudian, ciri-ciri profesi. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kemudian, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima adalah kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip profesi. Terdapat beberapa prinsip etis yang melandasi setiap sepak terjang seseorang dalam melaksanakan profesinya, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menanggapi dan menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan.
Besarnya tanggung jawab seseorang atas suatu pekerjaan terletak pada sejauh mana penyelesaian pekerjaan itu menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu sendiri memiliki dua arah. Yang pertama, terhadap pekerjaan itu dan hasil-hasilnya. Yang kedua, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut kaum profesional untuk memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Di satu pihak, seorang profesional memiliki kode etik profesinya, tetapi di lain pihak ia tetap memiliki kebebasan dalam mengembangkan profesinya, termasuk dalam mewujudkan kode etik profesinya itu dalam suasana nyata. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut seorang profesional untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Kemudian fungsi kode etik. Yang pertama adalah pengertian kode etik. Secara sederhana, kode etik dapat diartikan sebagai tingkah laku moral suatu kelompok dalam masyarakat yang dirumuskan secara tertulis dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota suatu kelompok. Kemudian, manfaat kode etik. Kode etik dapat berfungsi sebagai penyeimbang atas sisi negatif yang mungkin timbul dari suatu profesi, menjadi kompas petunjuk arah moral dan sekaligus penjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Yang ketiga adalah hubungan kode etik dengan etika. Dalam kaitannya dengan etika, kode etik dipandang sebagai produk etik terapan yang dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Kode etik merupakan perwujudan konkret dari pemikiran atau prinsip etis yang relevan dalam suatu profesi. Yang keempat, agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, yaitu kode etik harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri dan bukan di-drop saja dari atas dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. Kode etik harus menjadi hasil self-regulation dari profesi. Pelaksanaan kode etik harus tetap diawasi terus-menerus. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Yang pertama adalah kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya adalah bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa ketika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau di kalangan sosial. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya, dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Kemudian, unsur-unsur etika dan kesusilaan. Yang pertama adalah unsur-unsur pokok etika. Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral. Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakikat etika. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab mengandalkan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Pertanggungjawaban adalah situasi di mana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat
utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. Yang keempat adalah prinsip kesadaran moral. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memposisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip sikap baik, keadilan, dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik. Sedangkan prinsip siap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk bersikap baik dan hormat. Yang kedua adalah kesusilaan. Kesusilaan merupakan dasar-dasar prinsip yang lebih baik adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal perbuatan dan atau tindakan yang buruk. Unsur pokok dari kesusilaan terdiri dari 3, yaitu adat kebiasaan, kriteria perbuatan susila, dan rintangan perbuatan susila. Yang pertama adalah adat kebiasaan, hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah kriteria perbuatan susila. Kriteria perbuatan kesusilaan ini terdiri dari kehendak yang baik dari dalam diri kita, keputusan akal yang baik, dan perbuatan tindakan yang sesuai dengan hakikat atau sifat manusia. Yang ketiga, rintangan perbuatan susila. Rintangan perbuatan susila terdiri dari 2 faktor, yaitu rintangan dari luar manusia dan rintangan dari dalam diri manusia. Rintangan dari luar manusia ini terdiri seperti ancaman, paksaan, kesengsem, dan sebagainya. Rintangan dari dalam diri manusia seperti hawa nafsu, baik bersifat jasmani maupun rohani. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Sekiranya ada yang kata-kata yang kurang jelas dan kurang baik, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.